Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview perbaikan mesin Vario 125 All, sekaligus merestorasi untuk bagian bodi-bodinya. Jadi untuk Vario 125 All ini yang kita perbaiki nanti adalah mesinnya dulu ya. Ini karena mesinnya ini ngebul. Jadi kalau langsung kita perbaiki restorasi bodinya itu kayaknya nanti malah kebalik. Ini nanti saya fokus mesinnya dulu, setelah mesin selesai baru tahap ke restorasi bodinya. Nah, ini saya coba untuk mesinnya dulu teman-teman ya. Ini untuk mesinnya tuh ngebul putih alias olinya kebakar. Ini saya lihat dulu. Oke, nanti bongkar mesin dulu ya. Dan ini untuk bodi varionya sudah terbongkar semua teman-teman ya. Ini selanjutnya sebelum saya reparasi bodi atau kita repaint ulang, saya perbaiki dulu ininya untuk mesinnya dulu ya teman-teman. Ini untuk mesin varionya sudah saya turunkan. Sekarang tinggal dibongkar komponennya. Dan ini sudah dibongkar semua ya teman-teman. Sekarang lanjutkan ke pemeriksaan bagian-bagian yang kemungkinan aus yang menyebabkan motor ini ngebul. Ini saya cek dulu untuk bagian pistonnya. Pistonnya ini masih termasuk belum begitu barat, belum begitu aus ya. Secara visual ini masih rata, masih halus. Tapi ini sudah banyak yang gosong. Ini gosong kayak gini itu bisa disebabkan karena kebocoran kompresi atau kebocoran di ruang bakar. Bisa juga karena memang usia pakai yang sudah lama. Jadi sudah waktunya memang dia itu aus gitu. Ini saya buka dulu aja nih untuk ring sehernya. Nah ini untuk ring olinya teman-teman ya. Ini ring olinya ini macet.
Ini ring oli 1, ring oli 2, ini macet. Kalau ring oli ini macet, ring ini nggak bisa untuk menyaring oli yang ada di dinding silinder sini. Gitu. Jadi ketika oli itu naik membasahi dinding silinder, itu yang harusnya dibilas menggunakan ring oli ini, tapi ini masih banyak yang lolos, artinya nggak bersih bilasnya. Gitu. Nah ini coba saya buka dulu. Nah ini ringnya ini udah ngeflek, flek atau bekas residu. Ini bekas residu dari pembakaran teman-teman ya, seperti ini. Warnanya hitam, ngeflek, dan dia keras. Ini yang menyebabkan ring oli itu macet. Nah, dan ini untuk bagian dalam ya, cowakan bagian ring oli ini juga harusnya ada lubang kecil-kecil teman-teman. Nah ini lubang kecil-kecilnya itu semua sudah tersumbat sama residu tadi itu. Nah ini kalau dikerok ini ikut ya residunya ini. Nah ini warna hitam ini, termasuk ini adalah residu sisa pembakaran. Nah sekarang coba saya tes dulu untuk pistonnya ke ruang silindernya ini, apakah dia ngeplong atau enggak, atau dia ada oval atau enggak. Saya coba dulu. Nah ini kayaknya ini untuk bloknya ini sudah gentong teman-teman. Kalau dimasukin itu dia pertamanya agak seset, setelah di tengah-tengah dia terlalu ngeplong, oblak banget. Yaitu oval di bagian dinding silindernya. Kalau ini biasanya karena usia pakai atau masa pakai komponennya aja. Jadi bukan karena telat oli atau karena apa. Itu karena soalnya itu pistonnya masih halus. Nah ini coba ada yang saya masukin dulu ke dalam blok silindernya. Nah itu lihat gapnya tuh. Gap kalau udah sampai tengah itu gapnya masih bagus apa udah renggang gitu. Nah ini terlihat untuk gap ring seharnya terlalu renggang. Nah ini yang menyebabkan kompresi bocor atau olinya itu naik ke ruang bakar. Nah, kemudian untuk seal klep. Nah seal klep ini karena udah lama, nanti ini kita ganti aja. Nah, ini seal klep nanti ganti, ini udah rusak dua-duanya. Nah untuk klepnya ini masih bagus, nanti segera aja dibersihin. Nah untuk bushingnya atau bos klep, nah ini bushing ini ya teman-teman, ini bushing ini masih bagus. Ini nih bushing nih, ini bushing klep ini nih. Nah ini kalau ini udah oblak, sebaiknya diganti saja bushingnya. Lebih bagus diganti bushing sama klepnya. Karena apa? Kalau ini nanti oblak bushingnya ini, nanti seal klep diganti yang baru pun nggak bakal awet, umurnya nggak lama. Nanti ngebul lagi karena goyang. Termasuk yang di sini. Nah ini ada dua bushing ya, bushing untuk klep in sama bushing untuk klep X. Jadi gitu teman-teman. Nah ini selanjutnya komponen kita cuci semua bersih. Ini dibersihin semua sekaligus di seker klepnya. Nanti insya Allah sudah sembuh ini. Ini untuk blok silindernya. Akhirnya saya coulter aja teman-teman ya. Daripada nanti kerja 2 kali, mending saya bubut aja. Nah ini sudah halus. Jadi oversize-nya itu dari standar saya naikkan ke 100. Kenapa? Ternyata itu baretnya itu dia gentong dia. Bloknya itu gentong, dinaikin ke 150 itu nggak bisa. 75 kebetulan pada kosong, akhirnya saya putuskan untuk ganti dengan ukuran oversize 100. Nah ini selanjutnya semua dicuci sampai bersih, lalu dirakit.
Nah, ini semua komponen sudah dicuci. Selanjutnya tinggal pasang ring sehernya ini. Setelah selesai dipasang ring sehernya, lanjut kita rakit mesinnya. Ini sebelum dirakit semuanya, ini saya cuci dulu supaya bersih, tidak ada kotoran yang nantinya bisa menghambat kinerja mesin. Oke, mesin sudah bersih, lanjut kita rakit semua. Untuk pemasangan ring seher, posisi gap untuk ring oli usahakan di posisi in atau harus di posisi in. Nah, baru dipasang gapnya berlawanan sini sama sini. Nah, selanjutnya tinggal ring kompresi 2. Nah, ring kompresi 2 ini ada tandanya. Ada tandanya, ada macam-macam. Ini kebetulan NPP itu ada kodenya N100. Nah, ini posisinya menghadap ke atas atau menghadap ke depan. Nah, itu. Atau kalau yang lain banyak kodenya, ada kode top, ada cuma titik, atau tanda yang lain. Intinya tanda itu menghadap ke atas. Sama untuk ring kompresi 1 juga sama. Tapi ring kompresi 1 ini bisa dipasang bolak-balik karena dia sisinya atas bawah sama. Kalau ring kompresi 2 salah satu sisinya lebih tajam. Setelah itu piston dipasang ke blok silindernya. Sebelum dipasang, lumasi dulu menggunakan pelumas atau oli. Tujuannya untuk mengurangi gesekan. Setelah semua terpasang, selanjutnya kita kencangkan ke 4 baut tengah, baut utama, dan baut samping sini. Nah, ini untuk teman-teman ya, pengencangan baut blok mesin atau baut kayak gini nih, ini jangan dikencangkan salah satu dulu, menggunakan teori melingkar gini atau pakai teori X. Kalau melingkar kayak obat nyamuk kayak gitu,
Nah itu pengencangannya sini dulu atau sini dulu atau sini dulu, terserah mana aja, tapi posisinya begini, ke sini, ke sini, ke sini, baru ke sini. Tujuannya apa? Supaya blok ini, sambungan blok head sama sambungan blok dengan crankcase itu bisa rata bersama-sama untuk mencegah terjadi kelengkungan. Gitu aja. Sekarang tinggal pasang gigi noken as atau gigi timing. Nah ini untuk memasang gigi timing teman-teman, itu pastikan posisi piston pada posisi TMA atau posisi top, dan posisi head cylinder, posisi noken as, posisi klep juga posisi top. Posisi top itu apa? Untuk noken as, posisi klepnya itu tertutup semua, tertutup, dan untuk noken asnya netral, bisa digerakkan kayak gini. Nah ini bisa digerakkan, dan untuk posisi pelatukan klep ini juga bisa digerakkan. Ini. Nah posisi tanda yang ada di sini noken as ini posisi menghadap ke atas atau menghadap ke depan, itu sudah dipastikan posisi sudah top. Nah setelah bagian headnya sudah top, pistonnya sudah top, tinggal dipasang untuk gigi timingnya. Sekarang tinggal kita pasang untuk water pump atau pompa olinya, water pump atau pompa radiatornya. Ini teman-teman ya, untuk perhatian ya. Untuk pompa radiator vario itu penghubung antara mesin ke pompa ini menggunakan pin ini atau sepi pengunci ini. Nanti sepi pengunci ini terhubung sama cowakan yang ada di ujung noken as. Sebentar saya dekatkan. Nah ini untuk sepi pengunci noken as water pump itu nanti cowakannya itu posisinya terhubung sama cowakan dua ini, atas sama bawah. Ini harus pas. Kalau tidak pas nanti dia nggak mau masuk. Kalau dipaksa nanti casing water pumpnya bisa pecah ya. Jadi posisikan pasti di sini nih. Nih. Untuk setelan klep vario itu setelan klepnya celahnya ini 0,10 0,10, dengan catatan noken asnya itu masih bagus, belum terkikis, ininya juga masih bagus, patuannya itu standarnya 0,10. Tapi kalau dia sudah noken asnya sudah kekikis bagian atau ada yang bermasalah, disesuaikan aja gitu. Tapi untuk standarnya tetap 0,10.
Dan ini mesin sudah dirakit semua teman-teman, lalu dites. Gimana hasilnya nanti kita lihat. Oke teman-teman, jadi untuk mesinnya sudah saya rakit ke sasisnya, sekarang tinggal kita coba. Oke, mesin bekerja dengan bagus. Nah sekarang kita cek bagian knalpotnya masih berasap enggak. Dan untuk knalpotnya sudah tidak berasap, artinya ini perbaikannya mesin selesai. Demikian untuk review video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.